Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa ba'd. Amma ba'd. Faqad qala ta'ala wa bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidz, bapak-bapak, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja serta puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang ke-16 ini, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melaksanakan kewajiban kita salah satu berjamaah dilanjutkan dengan taklim. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini mendapatkan keberkahan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat serta salam kita kepada Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Melanjutkan kajian kita yang kemarin masih dalam babul Ishr tentang kerinduan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif hadha kitab rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi fi ulumihi fi darain amin. Wa qala Mansur bin Ammar Bishar bin Ya'idhu. Mansur bin Ammar berkata kepada seorang pemuda yang dia nasihati. Dia menasihati seorang pemuda. Dia bilang, ya Syam, wahai anak muda, la yaghurka syababuka, jangan menipumu masa mudamu. Fakam min syabin, betapa banyak anak muda akharat taubatan, mentar-mentarin taubat, ya, mentar-mentarin, entar dulu dah, masih muda. Akharat taubatan, mengakhirkan taubat, wa aqala al-amala, dan memperpanjang angan-angan. Cita-citanya entar aja Allah sekian baru anu, sekian baru anu. Walam yadhkur mautahu, dan dia tidak mengingat matinya. Faqala, lalu si pemuda ini bilang, ini atubu ghadan aw ba'da ghadin, saya akan taubat besok atau habis besok atau lusa. Faja'ahu malakul maut, lalu datang kepadanya malaikat maut. Wa huwa ghafilun 'anil taubah, sedangkan dia lalai, dia lupa dari taubat. Fasara, maka menjadi, ya, si pemuda itu fi jawfil qabri, di tengah-tengah kuburannya, la yanfa'u malun wala 'abdun, tidak bermanfaat baginya harta dan tidak bermanfaat baginya apa? Hamba. Wala waladun, tidak juga anak. Wala abun, ya, tidak bermanfaat juga siapa? Bapak. Wala ummun, ibunya pun tidak bisa bermanfaat. Kama Allah Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun, tidaklah bermanfaat hari di mana, ya, tidak ada manfaatnya harta dan tidak ada manfaatnya anak. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang salim.
Apa sering? Pasrah, hati yang berserah, ya, menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah. Yang kemarin kita bilang bahasanya isqatut tadbir. Apa? Isqatut tadbir, memutus, menghilangkan apa? Tadbir. Apa tadbir? Pengakhiran. Udah gak mikirin mau pakai mana kayak. Jadi maksud bin Ammar ini, jadi bukan bahasa kita doang ternyata. Ke anak-anak itu bilangin, jangan tunggu tua, tobat dulu. Ya, karena umur itu nggak ada yang tahu. Mau yang muda, mau yang tua, memang udah saatnya mah diambil juga. Banyak yang bilang kalau bambu itu apa bambu? Yang ditebang yang bengkok-bengkok apa yang lurus? Hah? Yang lurus. Iya, biar gampang ambilnya, biar gampang digunainnya. Akhirnya ada yang bilang filsafatnya orang kalau pembangunan lurus cepat dipotong. Ya jangan begitu juga. Ya jangan juga ngambil kesimpulan ntar kebangetan pinter gitu, buru-buru diambil. Jangan itu ya filsafat ya. Jangan digeneralisir karena ada filsafat bandingannya. Apa filsafat bandingannya? Degan atau degan kelapa muda. Iya degan. Degan yang diambil yang mana? Ya artinya ada bandingannya. Ya. Dan emang yang sering dipakai yang muda apa yang tua ya? Ya sama aja. Artinya yang tua pun dibutuhkan untuk santannya, untuk apa sekarang? Jangan salah menggunakan filsafat. Ya. Jadi artinya sekali lagi bagi seorang mukmin itu waktu adalah sangat berharga. Tidak pada usia. Ketika orang itu taubat, maka nggak pandang usia. Makanya nanti dalam tasawuf itu ada orang yang udah tua tapi dibilangnya anak kecil. Cuma bocah tua lagi mah. Taruhnya balik ikut deh. Jadi terus. Iya, puasa. Oke. Jadi orang sufi itu punya pandangan begini, orang meskipun tua, namun dia belum kenal sama Allah, bocah. Orang sudah tua, namun kelakuannya tidak menunjukkan bahwa dia itu sudah menjalani hidup sekian tahun kan? Nggak ada pelajaran yang dapat dia ambil bagi kehidupannya. Sudah sekian lama, ternyata yang bocah, bukan bocah namanya. Sedang main. Iya. Sebaliknya, yang masih muda, ketika dia sudah kenal Allah, bukan bocah, bukan tua. Gitu. Ya tapi ini nggak lupa di masyarakat kita. Ya, tetap aja senioritas, ya, yang tua itu tetap didahulukan. Jadi artinya usia itu enggak penting. Yang terpenting adalah bagaimana dia menjalani
usianya, apakah dia gunakan untuk apa, sesuatu yang bermanfaat, apakah dia gunakan untuk apa, menerpa apa, terus membolong, ya, terus meluruskan, membenahi hatinya, itu yang penting. Ya. Jadi kembali bahwa jangan sampai nanti masa kita ini, ya, sekarang ini Allah kasih kesempatan ke kita, jangan sampai kita bilang besok. Ya. Karena yang namanya kematian itu, ya, kematian itu nggak ada yang tahu. Dia ngintai kita tuh udah kayak kita di sini terus dia ada di belakang kita. Dia ngintai itu tinggal ngebuka langsung ngambil udah. Siapa yang tahu? Iya. Allah, ya. Jadi nggak ada yang tahu. Umur itu rahasia. Kenapa umur itu dirahasiakan oleh Allah dan hanya Allah yang tahu? Di antara rahasianya itu agar kita selalu tetap waspada, takwa, khasyah, itu selalu kita ada dalam diri kita. Nggak ada istilah letih, nggak ada istilah capek, nggak ada istilah bosan tuh. Apalagi yang kasih tanda-tanda ya. Ya. Apalagi yang kasih tanda-tanda. Lagi apalagi yang tandanya udah datang. Tanda banyak. Gitu. Ya. Tandanya, ya ini tandanya ini yang putih-putih ini. Udah didatengin kan. Masih kagak sadar lah. Kan udah datang. Ya iya. Nah, jadi artinya jangan sampai kita lengah, bahasanya lalai dari apa yang semestinya kita kerjakan. Manusia itu kan, kita ini dilihat dari penciptaan kita itu punya dua hal yang berbeda. Yang pertama adalah tentu unsur rohani. Unsur rohani ini bersih, suci, sempurna, itu unsur rohani. Namun kita punya juga unsur jasadi. Jasad kita ini, tubuh kita ini. Dan ternyata tubuh kita ini meskipun sempurna, tapi dia terbuat dari sesuatu yang kotor. Tubuh manusia ini nggak ada yang nggak kotor. Nah, kenapa tubuh kita ini kotor? Ya, dikarenakan sesuatu yang dikeluarkan dari tubuh kita ini nggak ada yang bersih, semuanya kotor. Bukankah teko yang berisi akan mengeluarkan isinya? Kalau isinya susu, maka dituang keluar susu. Tubuh kita ini kalau bersih, maka yang keluar bersih. Kalau anak bebek, Tapi lah, kita apa yang keluar dari kita apa coba? Mata apa keluarnya? Mata ya. Ada orang gini yang di rumah gitu, nggak mau. Kita lihat hidung pakai mancung tuh. tapi itu Nah iya, pakai tombol, hidungnya tombol, mancung benar. Hah? Lah iya, yang keluar dari hidung apa? Nah iya, ada orang mau dikasih. Lah iya lah, pakai artis, pakai medikur, kayak yang keluar tetap aja. Nggak mau.
Semua masuk. Itu yang kita bilang bahaya itu. Yang keluar apa itu? Enggak ada yang bersih. Maka tubuh manusia itu kotor. Tubuh. Coba lihat. Makanya cara membersihkan tubuh dengan apa? Wudu. Hah? Wudu. Allah alam ya Allah. Tergantung keyakinan. Ya Pak. Orang kalau pengen mukanya bersih, ya, pengen mukanya itu kelihatannya cerah, ya, bagian itu kayak bagian, apalagi bersih putih, kan pengen kelihatannya cerah, wudu jangan tinggal. Batal. Itu betul. Hah? Apa? Bilal. Ya Bilal itu meskipun hitam, namun terlihatnya itu cerah. Beda Pak. Orang yang udah hitam terus nggak pernah wudu, hitamnya bukan hitam lagi. Ya. Jadi Bilal meskipun hitam, namun saya punya keyakinan itu ngelihatnya enak. Itu yang dibilang hitam manis itu. Wah, yang udah putih, udah makin bersih. Iklan lagi Pak. Bukan pesanan ya, pesanan ya. Barang bagus. Coba deh kalau saya artis tuh yang sedemikian kata kita cakep, kalah orang dulu. Yang mukanya dirias, mukanya diapain baik ya, pakai produk apa ya, tetap aja sinarnya nggak keluar. Ya. Yang kedua, biar muka bercahaya itu ternyata salah satu di antara rahasianya adalah sholat malam. Sholat malam itu jangan ditinggal, karena malam itu punya nasyiat, punya cahaya. Jadi cahaya malam itu ketika kita sholat malam itu akan nyembur ke kita. Kita kebagian cahayanya. Maka bahasa Al-Quran, inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Jadi muka orang soleh, mukanya nggak dipedikur, orang soleh itu kita melihat dia tuh enak melihatnya. Kalau ada tua juga ya. Bagian tua ngelihatnya tuh, ya Allah, melihat orang soleh itu enak. Apa tuh? Kita bilang untuk haji. Jadi artinya ibadah yang kita lakukan itu manfaatnya bukan hanya untuk akhirat tapi dunia kan. Itu hebatnya. Jadi kesehatan kita, makanya tadi kalau misalnya lihat tadi tubuh, kembali ke tubuh kita tadi, jasad kita yang kotor. Maka Islam ngajarin kita wudu dalam satu hari minimal 5 kali. Itu kenapa tuh? Untuk kebersihan tubuh yang kotor. Orang yang habis berhubungan intim dengan suami istri wajib hukumnya bagi janabah. Kenapa? Dikarenakan setelah berhubungan itu seluruh kotoran itu keluar. Silakan nanti diteliti dalam ilmu kedokteran itu.
Artinya mohon maaf, hanya orang yang sehat yang mampu melakukan hubungan. Jangan begitu. Jadi ketika dia mengeluarkan sesuatu yang kotor, maka yang kotor lain pun ikut keluar, maka harus dibersihkan, wajib dibersihkan. Iya. Gitu. Awali dengan bismillah. Ya iyalah harus. Doa yang mereka agak rumah. Prostat itu Pak, sebetulnya bukan Allah itu hebat Pak. Tubuh kita ini oleh Allah sudah ditata sedemikian rupa. Orang yang nggak pernah berhubungan suami istri, kalau memang dia harus dikeluarkan maka akan keluar melalui mimpi. Itu hebat itu. Jadi jangan putus asa. Kalau yang mau dikeluarkan keluar. Ya kamu punya kekuatan, punya kesempatan, ya kawin lagi silakan. Boleh. Saya belum pernah sih ngomong. Cuma memang ya itu ternyata ya di antara salah satu kesehatan begitu Pak. Gitu. Oke. Jadi mungkin Allah mungkin saya pernah baca satu artikel, jangan-jangan orang yang habis berhubungan lalu mengeluarkan sperma, masih ada sisa spermanya yang tidak dikeluarkan, itu yang jadi prostat. Makanya Islam ngajarin itu ya istiqomah tanah Nuh itu sebetulnya bukan hanya pipis habis berhubungan, kudu diurut. Cak. Bukan dipencet, diurut. Itu enggak. Alhamdulillah 3 kali mau bersih kali. Ya, ini fikir ya. Jadi ceritanya bukan cerita jorok, bukan ya. Maaf. Jadi istibro itu Islam ngajarin laki-laki itu nurut dari ujung bawah ke atas, ngajarin gitu. Sambil dehem itu, ya. Masih ada baik penting badannya. Nah, itu penting itu istibro sama tanah itu Islam ngajarin melalui fikihnya itu, karena kotorannya belum tentu keluar semua. Makanya kan, ya maaf, hampir rata-rata orang setelah berhubungan suami istri itu selesai langsung tidur. Dia nggak dibersihin lagi, jangan-jangan masih ada sisa. Nah sisa itulah nanti yang menggumpal itu. Jadi bukan bahasanya jangan dikeluarin. Ya itu ya Allah alam ya, itu lagi penelitian. Iya Pak, jadi ada tetap kebersihan itu karena di tubuh kita awalnya adalah kotor. Ya, maka agama tuh ngajarin bukan hanya kebersihin yang terlihat itu tadi, tapi semua dibersihin. Bahkan nanti kebersihannya ini ya bukan hanya kebersihan fisik, tapi kebersihannya tadi karena tadi ada dua tadi kan. Nah, kebersihan rohaninya, ruhnya pun ikut bersih. Itu hebatnya. Jadi wudhu yang kita lakukan itu bukan hanya sekedar untuk bersihin muka biar muka bersih cemerlang, bukan. Tapi untuk apa?
membersihkan rohnya juga. Maka nanti ada istilah inner beauty. Apa inner beauty itu? Kecantikan dari dalam. Tinggi itu. Lagi bukan hanya sekedar kecantikan luar, tapi kecantikan kematangan dalam berpikir, kematangan dalam melangkah, kematangan dalam mengambil keputusan. Itu penting. Boleh. Gitu. Nah maka kebersihan tadi itu Islam itu ajarin bukan satu sisinya doang yang dibersihin, kedua-duanya. Nanti kesempurnaan di antara keduanya ini ketika dia menyatu, di sini mulai terjadi banyak goncangan, banyak godaan. Karena menyatunya antara ruh dengan jasad. Yang tadi bersih banget, yang bersih banget nggak pernah capek, Pak, nggak pernah. Ruh kita nggak pernah kecapean, nggak pernah. Yang capek fisik. Makanya orang yang sering kecapean itu lebih didominasi oleh pikirannya, lebih didominasi oleh ruhnya. Kalau ruhnya sehat maka jasadnya pun ikut sehat. Ruhnya takut ruh nggak pernah capek, nggak pernah kata capek ruh, nggak ada istilah capek dalam ruh, kan? Makanya orang ketika ibadah sudah benar-benar kenal sama Allah yang kemarin sudah kita ceritakan, orang yang dikasih seperempat, setengah cintanya Allah udah nggak pernah capek. Orang mau bilang gila, orang mau bilang capek, orang mau bilang bodoh amat. Jiwa dulu, jiwa sehat baru jasadnya kuat. Betul. Jadi sehat. Makanya kalau tubuh kita punya makanan yang kita bilang makanannya adalah makanan yang biasa kita makan, sehat, lima sempurna. Ternyata ruh pun sama, butuh makan. Maka akhirnya ada hadis, kurang lebih ada ulama yang bilang entah ini hadis atau bukan, tapi maknanya hebat. Orang yang gak pernah zikir sama seperti orang mati, begitu bahasanya. Orang yang gak pernah ingat sama Allah itu sama dengan mati. Kenapa? Karena ruh itu adalah bagian dari Allah. Sehingga akhirnya orang yang hidup yang gak pernah zikir, gak pernah mau mengenal Allah, akhirnya kehidupannya apa? Maknanya syaitan tonkan. Kehidupannya sempit aja, nggak pernah luas sedikit gak ada. Bagaimana mungkin? Karena jasadnya doang yang hidup. Sedangkan kebutuhan jasad itu nggak bisa maksimal. Jasad itu nggak bisa kita maksimalkan kebutuhannya, nggak bisa. Makan kalau kita makanan enak semuanya, yang kita makan cuma semprit. Tidur susah. Mau tidur kata kita biar tidur enak, dikasih bantal, dikasih ruangan, wah luar biasa baik. Berarti kasih sakit gigi. Nah enakan tidur kayak begini. Apa itu? Itu tidur yang sehat yang di sini. Tanpa dia udah keluar keletihan. Itu tidur yang luar biasa, itu tidur yang begitu. Betul. Iya. Itu tidur itu bukan diambil jamnya, bukan diambil lamanya, tapi tidur itu diambil adalah kualitas. Kenapa dokter itu ngasih waktu tidur itu dari jam 9 sampai jam 4? Dikarenakan nanti di antara jam itu ada kualitas yang diambil. Setengah jam. Iya. Jadi kalau mau cerita jasad Pak nggak kuat. Tapi cerita ruh nggak pernah capek. Bisa dibayangkan Pak, puas itu, ya, puas, ini puas nih kalau puas ini. Itu tidurnya cuma di mobil doang. Kita dia selesai ceramah itu, jangan kita selesai ceramah terus tidur, selesai ceramah jangan ngobrolin itu. Subuh udah ngaji lagi, siang datang lagi, itu tidurnya
Itu Pak. Kenapa? Karena dulu itu nggak pernah capek. Yang capek jasa. Makanya nanti kalau sudah hadis Nabi itu bilang tidur yang hebat, orang yang istirahatnya bagus, itu adalah orang yang tadi kerjanya itu maksimal, lalu tubuhnya kecapean langsung dan tidur bangun itu seger ya bukan main. Banyak tidur, kalau yang tidur dulu. Tidur dulu bangun muyar. Benar juga kan? Makanya kemarin saya bilang ada yang mengatakan nanti di surga itu nggak ada. Nanti Tekor kalau tidur ya. Karena tidur itu adalah apa? Kecapean, istirahat dari keletihan. Lah ya, di surga udah gak ada capek kan? Bini gitu, sebanyak-banyaknya udah. Lah di surga ini satu orang 70 kayak udah pasti nggak masalah Pak. Adil dia. Dan bini kita kagak marah itu Pak. Kalau jemput-jemputan apa? Lagi ya. Dan kita kan ini tipikal yang ngarepin di surga doang. Kasih teman sama. Jadi roh itu nggak pernah capek. Yang capek itu ya. Maka orang yang aktivitasnya tinggi, orang yang kegiatannya banyak, ya, itu hampir dibilang hidupnya sehat sampai tua sehat. Aktivitasnya itu kuat, gitu. Habis ini kerja, habis ini, ayo terus jual. Tua masih tetap sehat segar. Kenapa? Karena dari kecilnya sudah dibiasakan itu. Yang dulu tuh ada istilah tidur siang ya. Lah itu makanya. Jadi benar-benar kuat itu. Kenapa? Karena fisiknya ya tadi di tempat, bukan fisiknya doang. Tapi kalau yang di tempat itu cuma fisik doang, ntar udah umur 50 udah lu sehat. Kenapa? Karena yang di tempatnya cuma fisik doang. Dan kalau dapatkan obat gosok mulu. Ada kebetulan sebenarnya. Ruhnya nggak pernah di tempat, tapi kalau ruhnya di tempat dari kecil sampai kuat, kita semakin kuat, semakin hebat. Itu para masyayikh ini yang hidupnya panjang-panjang, itu umurnya 80, 90. Itu jangan dikira 90 tahun dia udah nggak ngajar di rumah, aja tidur. Itu meskipun umur 90 tahun tetap datang ngaji, mimpin pengajian aja, masih enak ngajarnya. Kenapa tuh? Karena ruhnya itu masih dibina dari Tuhan. Jadi dampaknya kesehatan ala Islam itu fisiknya diperhatikan, tapi yang lebih utama diperhatikan adalah ruh. Bagaimana kasih makan ruh itu? Dikasih ibadah, zikir. Maka tadi hadis yang bilang orang yang nggak pernah zikir itu seperti, atau bahkan orang yang nggak pernah zikir itu sama dengan orang mati. Enggak makan oleh usia. Enggak. Makanya dia nggak menua. Dia bilang kan nanti ketika di akhirat nggak ada orang tua, nggak ada anak kecil. Kenapa? Karena pada prinsipnya ruh itu ya seger bugar. Maka tadi ketika ini sudah disatukan antara ruh dengan jasad, nah mana yang mendominasi itu? Kalau yang mendominasi adalah jasadnya, ya, maka bahasa kafir itu bisa jadi pemahamannya adalah ruhnya tertutup, yang hidup cuma jasad doang, nggak beda apa binatang. Harta orang diambil, bukan miliknya juga diambil. Kenapa? Karena udah nggak hidup ruhnya. Yang penting bisa makan. Kan kalau bukan riba apa namanya itu? Nggak ada aturan.
Yang nggak boleh kan yang ketangkep Ustaz. Gitu. Nggak boleh ketangkep. Kalau nggak ketangkep nggak ketahuan kan. Ini. Nah, taubat itu pun ternyata salah satu makanan ruh. Taubat salah satu makanan ruh. Untuk menyehatkan ruh kita itu, untuk kasih makan ruh kita itu diantaranya dengan taubat. Ya, jadi kita kasih makan ruh kita nih, ya, dengan zikir itu maksudnya bukan zikir biar jadi kuat, biar jadi sakti, biar jadi kaya, bukan. Tapi biar ruhnya semakin kaya. Maka bahasa Al-Quran atau bahasa Nabi yang dimaksud dengan hina, yang dimaksud dengan kaya, yang dimaksud dengan enggak butuh, itu adalah enggak butuh dengan hal-hal yang duniawi, enggak butuh dengan hal-hal yang fisik. Yang dimaksud dengan kaya, yang dimaksud dengan enggak butuh, itu adalah hanya butuh ke Allah. Yang dimaksud dengan kaya itu adalah kaya dari rahmat dan ridho Allah. Udah itu kan? Orang kaya itu ya. Itu orang kaya. Jadi orang kaya itu adalah orang yang, makanya bahasa goni, ghina, itu artinya enggak butuh. Nah sekarang kan orang kaya dikatain orang kaya. Apa kita pemahaman kaya itu orang yang banyak badannya? Padahal ternyata orang yang banyak badannya itu kebutuhannya pasti lebih daripada orang yang nggak punya. Masih kurang banget. Lah orang yang nggak punya mah udah punya mobil, kayak mau kayak apa, kayak mobilnya alhamdulillah. Tapi orang yang punya duit mau pengennya Ferrari, pengennya Lamborghini, pengennya naik pesawat. Kebutuhannya udah lebih banyak. Makanya dibilang yang dimaksud dengan kaya, yang dimaksud dengan gak butuh itu adalah gak butuh kepada hal-hal yang fisik. Dia hanya butuh kepada Allah aja. Hal yang bersifat spiritual. Akan memisahkan diri juga ya. Nah iya. Semakin orang kaya, semakin orang tahu itu kan semakin, kalau kata kita semakin merongos. Jangan lihat masukkan diri orang kaya. Nah iya. Iya. Karena orang kaya enggak kaya, orang kaya aman cuma ditaruhnya rumah. Iya kan? Kita nih kalau coba kita kesini ke masjid, ya, bawa barang kalau di depan, dengan kita nggak bawa barang, kita nyaman mana coba? Iya. Kirimnya motor ke masjid. Itu udah pasti kepikiran itu, nggak mungkin kayak itu mobil gua apa enggak ya, motor gua apa enggak ya? Ketimbang jalan kemarin nggak bawa apa-apa, itu Lagi nyeker. Sendal yang bagus loh. pakai sendal udah kepikiran terus, lu hilang kayaknya. Hilang bisa. Jadi yang dimaksud dengan kaya itu adalah kaya ruh. Ruhnya itu kaya, sudah gak butuh yang lain. Butuhnya hanya Allah. Maka ketika tujuh ruh dengan jasad itu menyatu, yang mana yang dominan? Kalau yang terlalu yang dominan adalah ruh, akhirnya jasadnya gak kepikiran. Itu kayak yang kemarin itu, orang yang gila. Gilanya gila Allah. Pakaiannya apa, udah gak diperhatiin. Yang diperhatiin hanya Allah, zikir. Orang lewat belum kelihatan. Enggak. Jangan orang, nabi aja gak dijawab salamnya. Ya. Yang begini nih, meskipun dia keren, dia hebat,
tapi dia masih dibilang tidak sempurna, kita nggak boleh belajar dari dia. Nggak bisa. Belajar dari dia. Nggak bisa. Nggak boleh, Ustaz. Nggak boleh. Buat dia dong tuh. Ya, itu buat dia doang. Ya. Jadi kalau ada yang tipikal begini, yang ruhnya lebih tinggi, itu udah nggak boleh belajar. Hari kita nggak bisa kan belajar ya, mampu. Lah iyalah. Salah paham itu sih tak kagak ngerti omongannya. Gitu. Nggak nyambung. Kan jarang. Lah, bukan jarang lagi. Kagak makan kali. Ya. Nah nanti yang boleh belajar itu yang sempurna nih. Antara jasad dengan ruhnya seimbang. Itulah nanti yang dibilang mursyid. Itulah nanti yang dibilang guru yang dipanuti. Ini yang dimaksud dengan insan kamil, manusia yang sempurna. Jadi ini tuh nggak sempurna juga ya. Lah ya itu nggak sempurna juga. Nggak bisa kita pelajari, nggak bisa kita ambil. Ntar jadi guru juga udah lapar. Guru. Nggak bisa. Makanya nggak bisa diambil jadi guru, nggak boleh. Ya. Nah, makanya mungkin ini rahasia. Kenapa ada istilah nabi, ada istilah rasul? Nabi itu dikasih syariat oleh Allah, dikasih ajaran oleh Allah untuk dirinya, bukan untuk diajarkan ke orang lain. Nabi nggak bisa dimintai fatwa, nggak bisa. Yang bisa dimintai fatwa, yang bisa ngajar itu yang Rasul, Nabi dan Rasul. Gitu. Kalau Rasul kan udah jelas 25 ya. Tapi Nabi itu kabarnya enggak diketahui. Banyak banget. Itu kayak tadi itu begitu dia ya. Nah, bisa jadi orang yang begitu itu. Bahkan nanti bahasanya Siti Maryam, bahasanya Luqman Hakim yang ada dalam Al-Quran itu, ada yang bilang dia Nabi, tapi bukan Rasul. Ya, nah itu. Nah ini mungkin Allah Alam ya. Yang jelas antara jasad dengan ruh ini penjelasannya bahwa ternyata tubuh kita itu atau diri kita ini punya dua unsur yang sangat dominan. Yang pertama adalah jasad, yang kedua adalah ruh. Bagaimana antara jasad dengan ruh? Nah ini harus di-combine. Ya. Jangan ada yang menang satu, yang satu dikalahkan. Yang ada yang satu menang, yang satu kalahkan. Harus seimbang. Jangan. Ketika ada satu ketimpangan, ya sudah masuknya kurang sempurna. Ya. Oke. Ya, jadi artinya kembali ke kisah kita ini tadi. Ya. Jadi taubat itu adalah salah satu makanan ruh. Ya. Jadi kalau orang mau ruhnya sehat, maka dia harus taubat. Maka nggak ada orang yang berhenti taubat, nggak ada. Ya. Nggak ada orang yang katanya dia sudah bersih, nggak perlu taubat, nggak ada. Nggak ada. Ya. Jadi manusia itu manusianya adalah amal. Orang yang paling tinggi derajatnya di pandangan Allah, versi Allah itu adalah abd. Abd itu adalah hamba. Hamba itu adalah budak. Budak itu adalah orang yang diperintah-perintah, yang gak punya apa-apa. Semua yang dilakukan adalah untuk majikannya. Nah, itu hamba. Ya. Gitu. Ya, maka taubat itu akan erat dengan hamba itu nggak putus selalu. Gitu ya. Nah maka kita mengajarkan taubat itu bukan hanya kepada orang yang tak ada berkeluarga taubatnya. Ya. Kan kata hadis Nabi, "Maqala la ilaha illallah di akhir hayati dakhala jannah." Orang yang masuk surga, orang yang di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Dalam ayat aja. Dia sudah bisa la ilaha illallah.
Antar di akhir hayat kita bilang la ilaha illallah, oke cukup udah. Nah, menurut Islam jamaah yang membaca la ilaha illallah itu yang jamaah doang. Jangan dikira orang nanti di akhir hayat itu ngomong la ilaha illallah mudah. Ya, jangan dikira la ilaha illallah itu adalah hal yang gampang untuk kita ucapkan. Jangan jauh-jauh sekali. Kita membiasakan diri kita saja setiap pagi sampai dan sore hari untuk baca istighfar 100, sholawat 100, la ilaha illallah 100. Dan masih sehat ya. Itu 300 hanya butuh waktu 10 menit paling lama. Kayaknya lama banget. Ya Allah, beratnya itu. Makanya Nabi dibilang setiap hari Nabi baca istighfar katanya minimal 70 atau 100. Itu bukan Nabi 100 istighfar 100 ya 5 menit kayak kagak Pak, coba kan kalau percaya nggak sampai 5 menit nggak sampai 5 menit. Nah iya, Rasulullah lebih dari itu. Itu makanan rohani yang benar. Itu makanan rohani yang sesungguhnya. 3 hal itu makanan rohani yang sesungguhnya. Dan jangan dikira itu mudah untuk kita kerjakan, itu berat itu. Pikirannya udah mau kerjain ini lah, mau kerjain itu lah, pengen begini lah, pengen begitu lah, ntar aja lah. Apa baik namanya segitu? Cuma duduk doang astagfirullah. Kalau di ngapain udah bisa. Kadang-kadang sampai 10 menit tinggal. Dan karena zikir itu boleh sambil ngapain baik, sambil geluran dah, sebelum sampai 100. Itu berat itu. Kalau dari situ saja sudah berat, apalagi nanti ketika sakaratul maut diambil, bisa dibayangkan Pak. Sakaratul maut itu tadi ketika nanti antara jasad dengan ruh disatukan oleh Allah dan dia menempelnya kuat, bagaimana kamu ditani? Takutnya kayak apa gitu, udah bisa ngomong udah gue. Ditariknya itu kayak apa? Itu karena saking lengketnya itu. Maksa terus. Lalu bangsa terus memang udah waktunya perlu dicabut. Kagak kayak kita lagi nyabut kulit luka tuh sakit bentar. Aduh sakit. Bentar. Enggak. Jadi plaster sakit ya. Cabut terus. Emang udah saatnya udah kudu meninggal di saat itu dan jam itu. Kata Al-Quran la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Gak bisa diakhiri dan gak bisa didepanin meskipun 1 detik gak bisa. Nggak ada pelan. Apalagi mau main betok aja. Betok itu aja udah, udah mikirin apa-apa. Lu ketemu serem lagi dia ya. Lah belum lagi kalau misalnya orang yang nauzubillah ada hidup di dunianya, dia datang udah ketakutan segala macam. Ditambah sakitnya ya Allah. Kalau udah sakit, Pak, kita nih dalam keadaan sakit apa yang kita ingat itu? Pasti sesuatu yang penting yang kita ingat. Nah sekarang kalau tadi zikirnya aja ya Allah boro-boro berat-berat, yang diingat apa kalau gitu? Yang diingat lagi-lagi, Allah yang Allah jangan dicoba, yang Allah jangan dicoba. Yang diingat begitu doang. Lalu dibilang. Nah iya. Nah sekarang yang pengen ngomong la ilaha illallah di akhir hayat. Bagaimana ceritanya? Baru datang udah panik dia. Nah ini Sakit dia kayak apa? ayatnya kan alladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu, itu ayatnya begitu. Orang yang ngomong Tuhan kita itu Allah, kemudian dia istiqomah untuk menuhankan Allahnya.
maka tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka di situ nanti malaikat akan membantu dia untuk mengucapkan sesuatu yang layak yang harus diucapkan ketika sakaratul maut menjemput. Baik, itu malaikatnya. Nah iya. Jadi malaikat itu bukan satu, bukan hanya mencabut nyawa, tapi malaikat yang ayo la ilaha illallah. Yang nanti ini bukan hanya orang, tapi malaikat menguatkan kita untuk mengucapkan apa yang sedang kita ucapkan. Baik kalau gitu malaikat. Lah, untuk baik bisa. Jangan beda gergetan kalau dia Nah, iya. Dia pikir getak. Kita yang susah. Jadi syarat untuk mengucapkan la ilaha illallah di akhir ayat itu adalah qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Dia bilang dia mengucapkan Allah sambil ucapan Allahnya itu istiqomah. Apa istiqomah? Continue. Biasa. Istiqomah itu selalu nggak putus. Bukan istiqomah juga, bukan makna istiqomah itu bukan makna tikror, bukan makna ulang. Kalau ulang nanti seperti beo itu, ini balik lagi ke asal. Tapi kalau istiqomah itu dia betul-betul menjiwai, dia betul-betul hadir, selalu hadir, nggak pernah nggak hadir. Ketika dia sholat dia bilang ini bukan sholat yang kemarin, ini sholat yang sekarang. Kalau kemarin kalau udah suka, sekarang itu lebih khusyuk. Kalau kemarin kurang banyak, sekarang banyak. Dan selalu itu istiqomah. Bukan istiqomah itu mengulang beda. Maka ketika kita jalan datang ke masjid untuk sholat, itu jangan gua udah biasa. Tapi ini tujuannya adalah mendawamkan, tujuannya adalah untuk istiqomah, tujuannya untuk terus berada di jalan Allah. Selalu begitu. Jadi bukan permasalahan seringnya, yang hebat itu adalah orang yang sering melakukan tapi dia selalu merasa ini adalah yang pertama. Maaf nih, konten baru nih. Pengantin itu suami istri ketika dia merasa bahwa belum sekian lama, akhirnya dia terbiasa kalau yang dia katakan itu adalah biasanya apa? Tidak baru ya. Tapi kalau dia selalu merasa ini baru itu beda itu. Beda baru. Paling gas kan. Artinya kita dengan istri itu selalu merasa baru kemarin. Kemarin. Iya harus begitu. Ini baru ini. Jangan ya saya masuk lagi. Goyok. Bagi nenek. Goyok lagi, goyok. Bagi nenek. Betul Pak, justru malah kebanyakan orang yang sadar dan paham itu dia lebih romantis daripada dia masa muda. Dia sadar bahwa ternyata dia butuh sama istrinya, bukan lagi kebutuhan seksual yang dia diakhirnya bukan. Lihat kakek enak tawaan. Oh. Ada yang ini. Betul Pak. Ini jadi istiqomah itu, pemahaman istiqomah itu kontinu itu maksudnya bukan mengulang. Makanya bahasa Arab itu ketika istiqomah bukan tikror. Kalau pengulangan dari bahasa Arabnya tikror, i'adah. Tapi bahasa agama yang dipakainya adalah istiqomah, dawam. Artinya apa yang dia kerjakan itu sama seperti dia pertama. Enggak pernah merasa biasa. Tapi dia selalu merasa ini baru, selalu baru. Makanya enjoy terus. Ada yang membuat awalnya kalau yang udah kita punya biasa. Nah iya. Apa itu? Karena itu udah biasa. Kita bilang
sudah diulang-ulang tidak biasa. Tapi kalau itu sesuatu yang baru, lah iya. Yang punya bagus. Itu karena kita sudah merasa bahwa ulang lagi. Punya milik laki, kalau sekian mah diantarin. Nah iya. Yang baru beli motor itu cuma, woi lah bersih terus, kotor dikit udah. Kita udah sebulan 2 bulan yang berdua apa? Sampai bayar pajaknya lupa. Nah itu maksudnya. Jadi lagi kembali bahwa ya orang nggak akan mudah mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya sebelum dia berusaha sekuat tenaga untuk mengatakan atau untuk ibadah pada Allah dan istiqomah di jalan. Alladzi qala rabbunallahu tsumma istaqam. Baru turun tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi ngomong la ilaha illallah di akhir hayat itu gampang kalau emang udah dibiasakan. Kalau memang sudah istiqomah. Maka ketika ajal menjemput itu la ilaha illallah. Awal udah enggak ada aku. Ya. Seandainya Enggak apa-apa. Allah aja enggak ada masalah. Mungkin ada nama. nilainya kecilan kali ya. Tetap bagus, hebat. Ya, Lulus. tapi itu bagus. Jadi ketika dia mengucapkan lafzul jalalah, dia mengucapkan la ilaha illallah, dia mengucapkan subhanallah, dia mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maksudnya kalimat-kalimat thayyibah yang keluar ketika ajal menjemputnya, nah itu yang dimaksudnya. Itu maksudnya. Siap. Oke. Siap. Oke, terima kasih Bapak ya. Nah itu ya, jadi nanti akhirnya tadi ayat ini bilang yaumana yanfa'u malun wala banun, nggak ada yang bermanfaat itu. Yang bermanfaat itu hanya qalbun salim, hati yang pasrah, hati yang sudah paham betul bahwa ternyata Allah yang telah melakukan segalanya. Nggak ada kita yang nggak ada. Kita kerja, kita usaha, kita kasih anak, kita kasih bini, kagak ada. Semuanya adalah Allah. Itu qalbun salim itu maksudnya. Qalbun salim itu bukan pasang terus nggak ngapa-ngapain, bukan. Qalbun salim itu orang yang semua aturannya adalah aturan Allah. Dia bekerja, dia berusaha, dia mengerahkan seluruh kemampuannya. Itu qalbun salim. Tapi dia meyakini bahwa semua yang dia lakukan itu adalah Allah. Itu qalbun salim. Itu. Ya. Nah, maka di akhirnya dibilang oleh Rasul bin Ahmad, Allahumma rizqna taubatan qabla al-maut. Ya Allah, kasihlah kami rezeki taubat sebelum mati. Itu rezeki besar. Itu rezeki yang sesungguhnya itu. Ya. Jadi kita mau mengira rezeki itu duit baik. Ya. Padahal rezeki yang paling berharga adalah taubat sebelum Puasa yang memberikan rezeki buat orang barang. Taubat kan? Ya, taubat kan. Puasa. Ya kan kalau bukan bocah apa namanya itu. Ya. Wa min 'indal ghaflah. Ya Allah, rezekikan kepada kami untuk apa? Ya, Nabi kasih peringatan, kasih kami ingat, kasih kami sadar ketika kami lupa. Ya, wa min 'indal ghaflah.
Wanfa'na bi syafa'ati nabiyyina khairil mursalin. Nah ini dia yang kuncinya. Ya. Dan manfaatilah kami, berilah kami manfaat melalui pertolongan Nabi kita sebaik-baiknya Nabi yang terbaik. Tanpa syafaat nggak bisa. Kita berhitung-hitungan sama Allah ibadah kita, Pak. Dengan maksiat yang kita lakukan, dengan pembangkangan yang kita perlihatkan, itu tidak ada apa-apanya. Kita berhitung-hitungan oleh Allah, tadi saya udah sedekah, saya udah sholat, saya udah berbuat baik. Lihat maksiat yang kamu lakukan, nggak berbanding. Ya, maka kita cuma bisa ditolong melalui apa? Pertolongan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dari yang tolong kita. KTPLC itu, ya, memonya itu. Tanpa memo dari beliau, udah masuk. Ya, tapi kalau kita jerangkan-jerengken, kata kita gua tadi habis umroh, tadi habis sedekah, tadi habis semua ibadah disebutin semua. Habis. Ya. Ibadah kita sebanyak-banyaknya hanya dengan kita nggak bersyukur atas nikmat Allah, habis itu semua. Nggak sebanding. Makanya kita kan sama orang, Pak. Coba. Kita sama orang udah baik, tahu kita ngelakuin salah satu aja dikit. Itu sama dia tuh. Hilang itu ya. Yang baik itu orang itu. Maka kita lakukan itu ya Allah. Dosa kita banyak banget, nggak terhitung kan dosa kita. Nah iya, Allah Maha Pengampun. Kita kan sering begitu kan. Nauzubillah ini kan. Jangan kita ketika kita melakukan dosa itu sudah tentang Allah Maha Pengampun ini. Nggak boleh. Itu manusia itu mayoritas kebanyakannya begitu. Artinya ketika pahala kita mengira bahwa apa yang kita kerjakan itu baik, banyak. Ternyata hanya dengan satu dosa kesalahan yang kita kerjakan itu habis itu. Belum lagi berbanding terbalik dengan orang yang memang oleh Allah dijadikan sebagai kekasihnya. Dosa, tahu-tahu cuma melakukan satu kebaikan. Ngasih minum anjing, itu pun dari ngambil pakai sepatu. Pelacur lagi. Itu cuma sedikit kebaikannya. Tapi ternyata enggak dimaafkan sepuluh saya. Komplain kita tuh ya. Mau komplain bagaimana? Ada buktinya. Selain itu ada bukti. Nah, buktinya ada. Mana? Lakukan kebaikan. Lakukan keburukan kenapa? Didilai semua. Ayo bukti-buktinya apa masalah? Allah kebaikan lebih banyak. Nah iya, nggak bisa kata oke. Allah bilang dalam Al-Quran, wallahu ala kulli syai'in syahid. Oke, awas nih ya. Allah itu maha menyaksikan, maha memiliki bukti terhadap apa yang kita kerjakan. Jadi ketika kita bilang saya tadi sholat, saya tadi zakat, saya tadi sedekah, saya tadi ibadah, semua dilihat tahu saat ini satu, ini habis. Dihitung sama Allah, ayo kita mana yang itu? Sholatnya dapat pahala berapa? Ini sholat ini mana kamu yang khusyuknya? Mana yang benernya? Mana yang karena Allahnya? Mana yang kepengen dilihat orangnya? Mau bilang apa? Sedekahnya yang udah dibayarin, mana sedekahnya? Berapa duit? Dari siapa duitnya? Sedekahnya bagaimana, ikhlas enggak? Ada siapa di situ? Ada yang lihat enggak? Ayo kita enggak.
Wallahu ala kulli syai'in. Allah punya bukti terhadap apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Kita cuma ngaku-ngaku doang. Kata kita ibadah, kata kita soleh, kata kita baik. Lagi-lagi kata kita. Belum itu kita diaudit itu setiap ibadah yang kita kerjakan. Bisa kan? La ilaha illallah. Kalau mau keluar rumah kan kelihatannya lagi ada di masjid. Wah, ini dari Maksud gua ada. Itu kita misgapnya. Ya, dan ini artinya lagi-lagi kembali ya, kasih makan jasa kita. Jangan lupa kalau kita berguru dikasih. Jangan lupa, jangan ingat, jangan bilang entar, jangan bilang besok asal. Lakukan yang terbaik sekarang. Ya, mudah-mudahan Allah membimbing kita untuk terus berada di jalannya. Alhamdulillah, walhamdulillah, wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim.